Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar, NIM 223489. Teori perdagangan dalam bisnis internasional. Mempelajari konsep perdagangan internasional, menganalisis teori-teori kunci dan dampaknya terhadap bisnis. Pengertian perdagangan internasional: pertukaran barang dan jasa antar negara, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi dan diversifikasi produksi. Teori keunggulan komparatif itu ada dua: spesialisasi dan perdagangan. Spesialisasi itu negara fokus pada produksi barang atau jasa yang paling efisien, sedangkan perdagangan pertukaran barang atau jasa antar negara untuk saling menguntungkan. Teori permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran. Faktor seperti preferensi konsumen, biaya produksi, dan persaingan. Teori siklus produk internasional. Yang pertama, fase introduksi, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang kedua, peran negara dalam siklus produsen, importir, dan eksportir. Dampak perdagangan internasional, yaitu dampak positifnya meningkatkan pendapatan, akses produk, dan inovasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kompetisi, pengangguran, dan eksploitasi. Tantangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, regulasi dan kebijakan, perbedaan aturan dan standar antar negara. Yang kedua, persaingan, menjalankan bisnis di pasar global yang kompetitif. Yang ketiga, fluktuasi mata uang, resiko perubahan nilai tukar mata uang. Strategi perusahaan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor, mengirim produk ke pasar internasional, dan impor, membeli produk dari luar negeri, dan investasi langsung, membangun pabrik atau cabang di luar negeri. Baiklah, materi kedua yaitu lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional. Memahami lingkungan hukum bisnis internasional. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara, termasuk perjanjian dagang dan hak kekayaan intelektual. Hukum domestik, hukum yang berlaku di setiap negara seperti peraturan tentang investasi asing, ketenagakerjaan, dan pajak. Isu-isu hukum dalam bisnis global. Peraturan perlindungan data, GDPR di Eropa, CCPA di Amerika Serikat, dan aturan serupa di negara lain. Hak kekayaan intelektual, paten, merek dagang, dan hak cipta dapat sulit ditegakkan di beberapa negara. Kontrak internasional, menyusun kontrak yang valid dan dapat diterapkan di beberapa yurisdiksi. Peran teknologi dalam bisnis internasional yaitu ada e-commerce, yaitu meningkatkan akses pasar dan mengurangi biaya transaksi. Terus ada analisis data, yaitu memahami pelanggan global dan mengoptimalkan operasi bisnis. Terus ada otomatisasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dampak teknologi pada strategi bisnis, yaitu ada dampak globalisasi, personalisasi, dan efisien. Globalisasi itu menghilangkan batas geografis dan memperluas pasar. Sedangkan personalisasi menyesuaikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Dan efisiensi itu mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya.
Mempengaruhi lingkungan politik dalam bisnis internasional. Yang pertama, perubahan kebijakan, regulasi perdagangan, investasi asing, dan pajak. Yang kedua, konflik geopolitik, yaitu perang dagang, sanksi, dan ketidakstabilan politik. Yang ketiga, sentimen publik, yaitu tekanan konsumen dan media sosial. Memahami resiko politik dalam ekspansi global. Yang pertama, ketidakstabilan politik, yaitu ada kudeta, protes, dan perubahan pemerintahan. Yang kedua, kebijakan ekonomi, ada inflasi, devaluasi mata uang, dan perubahan pajak. Yang ketiga, yaitu korupsi, ada suap, penipuan, dan penggelapan. Strategi menghadapi lingkungan politik yang dinamis. Yang pertama, diversifikasi, yaitu membuat operasi di berbagai negara dan sektor. Yang kedua, hubungan pemerintah, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pembuat kebijakan. Dan yang ketiga, manajemen resiko, mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko. Baiklah, terima kasih presentasi dari hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.